Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi di channelku. Jadi kita baru aja sampai di kota Suzhou setelah perjalanan menggunakan kereta cepat dari Shanghai. Cuma sekitar setengah jam aja. Asli ini convenient banget buat melipir ke salah satu kota cantik di Tiongkok dan nyari suasana yang beda dari kota besar kayak Shanghai yang kita kelilingin kemarin, guys. Meskipun sebenarnya Suzhou ini juga kota besar, keindahan itu legendaris banget. Bahkan ada pepatah terkenal yang bilang di atas ada surga, di bawah ada kota Suzhou dan Hangzhou. Dan kota ini dijuluki The Venice of the East karena kanal-kanal airnya yang udah ada dari 2500 tahun yang lalu, guys. Nggak cuma kanal, Suzhou juga terkenal banget sama taman-taman klasiknya yang terdaftar di UNESCO dan pastinya estetik banget buat foto-foto. Tapi sebelum keliling tamannya, perut udah lapar banget nih. Yuk kita langsung cobain makanan khas Suzhou yang super legendaris banget. Jujur aku udah nggak sabar buat buktiin selegendaris apa rasanya. Atau jangan-jangan yang legendaris malah kadar kelaparan perutku aja sekarang. Anyway, untuk naik TT tadi cuma sekitar 7 menitan aja dari Quanqian Street. Dan yuk kita buktiin bareng-bareng. Kembali lagi dimakan-makan. Makan Michelin Guide lagi, salah satu restoran recommended di Suzhou. Jadi kita baru aja sampai Suzhou. Dan hari ini kita bakal mau makan mie khas Suzhou. Nama tempatnya? Soalnya Itu Sing. ini udah ada dari 1990. Oh, oke, ini lagi mau diadukin katanya. Lagi diadukin, guys. Dan ini khas banget Suzhou. 好了，这个热吃啊，不用去，这个汤和小菜单吃啊。对，这个不要动你们，这个必须的，这个就单吃，单吃，这个肉放到下面啊。 Oke, sisi. Jadi katanya yang ini jangan dilupain. Ini makannya terpisah. Ini makan sendiri. Pokoknya ini harus dimakan sendiri Iya. mie-nya. Jangan digabungin sama yang lain. Lain cuma pelengkapnya. Jadi di satu porsi ini yang harganya 138 yuan ini, itu isinya kita dapat tentu aja udangnya, terus ada mie-nya, dapat kuah bening juga, terus ada kayak soncai itu sayur asin, sama ini yang guys sayur seasonal nih, ada kayak timun Pickle itu? Pickle cucumber, sama ini buah kayak kumquat deh, macam apa sih ini? Kumquat tuh jeruk nih kayaknya bukan ya. 肯定是那个小姑娘。 Nggak tahu, ini kayak kesemek. Sisi. Yang ini sama, cuma Bening juga. toppingnya beda. Kalau di sini pakai clear soup ya. Terus toppingnya ada Sama kita braised tambahin pork. topping braised pork. Jadi dia memang jual beberapa topping terpisah. Salah satu yang terkenal di Suzhou ini adalah braised porknya. Pesan juga ini ada udang, tumis udang ya, makanan khas Suzhou katanya. Ya, ini kayaknya kelihatannya lembut banget sih babinya. Mari kita makan, guys. Enak banget ini kan. Ya ampun. Makanan aku. Ini ada gila-gilanya sih ini juga. Oh ya, Ada gila-gilanya. iyalah 250.000 ini. Yang ini cuma ya biasa normal kayak 45.000 gitu. Kayak lebih murah ya. Apa ini? 19 yuan. Oh ya. Sekitar 19 yuan untuk mie dan kuahnya. 16 yuan untuk si 16 braised yuan untuk braised pork. Tapi mie dan kuahnya sendiri aja ini udah banyak banget. Dan memang signature-nya kalau di Suzhou gitu, plain dia kuahnya. Dan dia juga ada udang yang ditumis plain juga. Ini khas Jiangnan. Ini khas Jiangnan, provinsi di Provinsinya Suzhou. Suzhou. Wah gila, enak banget udangnya. Ini coba dulu. Mau coba dulu. Wah ini
gimana deskripsinya ya? Udangnya sangat lembut guys. Rasanya udang banget. Saya udang banget, jadi kalau yang nggak suka udang jangan coba-coba. Empuk banget ya. Empuk banget. Ini kalau teman-teman lagi main ke Suzhou boleh banget cobain ini, restoran ini. Ini sekarang jam 6 sore. Orang udah mulai pada masuk. Lokalnya juga bukan Ya kan orang lokal. bukan yang muda-muda aja, tapi ada yang tua-tua. Jadi aged sih guys. Aduh, benar-benar kenyang dan puas banget makan di Tong Tesing tadi. Sekarang kita lanjut perjalanan ke salah satu spot yang paling terkenal dan wajib dikunjungi kalau ke Suzhou, yaitu adalah Chili Santang. Untuk sana kita bakal naik MRT dengan waktu perjalanan sekitar 20 menitan. Oh iya, nanti kita juga bakal transit sekali nih guys. Tapi aku udah excited banget. Dari tadi nggak sabar banget mau lihat langsung secantik apa Venezia-nya Tiongkok yang legendaris itu. Dan kita udah sampai di Chili Santang. Sekarang jam setengah 7 malam. Kondisinya juga ramai banget guys di sini. Banyak banget turis-turis lokal yang datang ke sini. Dan memang ini jadi salah satu tempat yang paling ikonik yang ada di kota Suzhou. Jam setengah 7 ini juga baru mau sunset. Cakep banget guys langitnya. Ini pas banget weekend, jadi memang ramai banget. Semua orang dari Hangzhou, dari Shanghai, weekendannya bisa kesini juga. Karena aksesnya memang deket banget naik kereta cepat ya guys. Kalau dari Shanghai cuma sekitar setengah jaman, kalau dari Hangzhou itu sekitar 40 menitan. Ya, sekarang kita akhirnya masuk ke area kanalnya. Jujur ya, ini bagian yang paling aku tunggu dari Suzhou. Nama tempat ini adalah Chili Santang. Chili itu artinya sekitar 7 li atau kurang lebih 3,5 kilometer. Dan Santang itu adalah nama kanalnya guys. Jadi yang menarik dulu kawasan ini sebenarnya bukan seperti yang kita lihat sekarang. Pada abad ke-9 di masa dinasti Tang, kanal ini dibangun atas perintah pejabat terkenal Pai Qiyi buat ngehubungin pusat kota Suzhou dengan kawasan wisata Tiger Hill. Jadi selain memperlancar transportasi, kanal ini juga ngemudahin aktivitas perdagangan masyarakatnya nih. Terus selama ratusan tahun, hampir semua aktivitas di sini ngandelin perahu, barang dagangan, sama hasil panen sampai kebutuhan sehari-harinya juga dikirim melalui sungai ini, mirip kayak yang kita lihat di Belanda atau Venezia. Bedanya ini udah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sekarang rumah-rumah tua ini dan gang-gang di sekitar kanal ini juga udah disulap jadi tempat wisata yang sangat hidup. Meskipun jadi tempat wisata, sebenarnya juga masih banyak warga lokal yang emang tinggal menetap di sini guys. Tapi kondisinya ya setiap hari pasti begini guys. Apalagi kalau weekend, rame banget. Kita pas banget kesini pas weekend dan malam hari pula memang cakep banget. Lampu-lampunya, lampionnya juga cantik sekali. Cuma ya itu, harus siap desak-desakan guys. Oh iya, selain terkenal sama kanalnya, kalian harus tahu juga kalau Suzhou ini adalah salah satu daerah penghasil sutra terbesar, bahkan dijuluki sebagai ibu kotanya sutra Tiongkok. Jadi udah lebih dari 2000 tahun lalu, kota ini udah jadi salah satu pusat produksi sutra terbesar di Tiongkok. Bahkan sutra dari Suzhou pernah dikirim ke berbagai penjuru dunia melalui jalur sutra. Makanya nggak heran kalau sampai sekarang masih banyak toko yang ngejual kain sutra asli, mulai dari shawl, pakaian, sampai kerajinan tangannya guys. Keren banget guys.
Oke, selamat malam dari Suzhou. Jadi kita lagi di Chili Shanghang Chili Sangkang. 7 Mile apa namanya ya? Canals. Stationnya. Canals. Jadi kanal yang terkenal banget, ramenya gila-gilaan parah. Kita berhenti di sebuah restoran karena kita tertarik sama satu menunya. Jadi di depan dipajang menunya, namanya Kacang hijau gitu. Li Dou Hang. Jadi kacang hijau kuah. Pakai ketan nih. Pakai ketan ya ini ya? Ini kayak beras ketan. Lucu banget. Kan biasa kalau di Indo bubur kacang hijau bisa dingin ya? Tapi biasanya hangat Bisa. kan? Aku suka Coba ya, dingin. kita coba. Coba. Rasanya. Kamu dulu? Kamu dulu. Enak. 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 Ini random banget ya kita. Enak dan belum pernah ngerasain makanan kayak gini. Karena ini katanya khas Jiangnan. Khas banget Jiangnan. Cuman ada di daerah Suzhou katanya. Oh, sushi. Toncis ya. Nah, kita juga pesen pangsit wonton. Ini unik banget, kecil-kecil kayak gini. Ya kecil banget, mini Kecil banget. banget ini. Dan ini tadi di menunya ditulis khas Suzhou juga. Mungkin miripnya kayak batagor tapi lebih kecil pangsitnya. Enak kan? Oh, dicoba. Enak. Harganya berapa ya tadi? Ini 10 yuan. 10 yuan pangsitnya. Maksudnya wontonnya. Yang ini harganya 10 juga, 12 ya. 12 yuan. Enak banget Enak banget. ya. Enak banget. Oh. Biasanya makan di tempat tulis kayak gini harganya mahal dan rasanya nggak terlalu enak, tapi ini surprisingly enak sih guys. Harganya juga Ini normal juga ya. Normal. Dingin, seger. Kayak makan sop kacang hijau sih sebenarnya. Jadi sop kacang hijau nggak pakai ketan, Benar. kayak makan nasi pakai kuah kacang hijau. Bisa bayangin nggak tuh? Enak loh. Iya, ini cobain nih. Di dalamnya ada raisinnya guys. Jadi si sup kacang hijau ini ada raisinnya. Tuh. Manis. Oh iya. Wontonnya juga enak banget. Selamat pagi dari Suzhou. Hari ini agenda kita bakal padat banget karena kita akan bersiap menuju kota Hangzhou. Tapi sebelum ninggalin kota ini, kita mau mengunjungi Pingqianglu dan taman paling terkenal se-Suzhou, yaitu Humble Administrator's Garden. Pertama kita meluncur ke Pingqianglu dulu guys, naik TT cuma sekitar 10 menitan aja. Dan kita baru aja sampai di Pingqianglu. Begitu turun, wow, suhu saat ini sekitar 30 derajat Celcius. Lumayan panas juga ya hari ini, tapi menurutku cuaca kayak gini paling pas banget buat kita kelilingin tempat ini. Dan Pingqianglu ini adalah jalan air kuno sepanjang kanal yang sejarahnya udah ada lebih dari 800 tahun. Struktur jalannya benar-benar masih mempertahankan gaya asli dinasti Song, makanya nggak heran kalau tempat ini jadi salah satu spot favorit masyarakat Tiongkok buat jalan-jalan santai, foto-foto pakai baju tradisional. Dan iya, banyak banget sih guys yang pakai baju tradisionalnya, pakai hanfu, sambil nikmatin keindahan kanal dan keasrian kota tua di Suzhou ini. Jadi seperti inilah penampakan Venezianya Tiongkok. Kalau dalam kondisi siang hari cakep dan bersih banget kelihatannya. Tapi kalau mau jujur dibandingin sama yang semalam, sebenarnya Suzhou ini jauh lebih bagus dan magis. Pas momen sunset menuju malam hari ya guys.
Pingqianglu ini di siang hari nggak serame dan sepadat Chili Santang semalam. Kondisi sekarang di sini tuh tipikal tempat wisata yang lebih tenang, meskipun nggak tenang-tenang amat ya guys. Tapi banyak banget kafe-kafe yang estetik di pinggir sungai, toko teh lokal, sampai seniman yang perform musik tradisional Suzhou atau Pingtan di kedai-kedai kayunya. Di sini kalian bisa jalan kaki dengan santai tanpa harus takut kesenggol kanan kiri. Jadi buat yang mau ngegalau estetik atau nyari keseruan di tengah kota tuanya, Pingqianglu versi siang ini adalah definisi yang pas banget. Cakep guys. Jadi ini kita udah sampai di depan area Humble Administrators Garden-nya, dan bisa kalian lihat sendiri guys, ramainya gila banget. Kebetulan sekarang hari Minggu dan sekarang jam 2 siang. Jadi tips buat kalian yang mau kesini, kalian bisa langsung beli tiket di loketnya, atau biar aman beli online dulu. Nah pas mau antri masuk, pastiin kalian udah siapin fisik dan jangan lupa bawa paspor guys. Karena di sini kita wajib nunjukin paspor buat verifikasi masuknya ya. Jadi inilah Humble Administrators Garden. Tempat ini adalah representasi paling sempurna dari keindahan wilayah Jiangnan dan taman klasik di Tiongkok. Dan ini merupakan taman terbesar yang ada di kota Suzhou guys. Jadi luas lahan ini mencapai sekitar 5,2 hektar. Dan taman megah ini sendiri dibangun tahun 1509 pada masa dinasti Ming. Dan menariknya di Suzhou ini ada total sekitar 2000 taman klasik yang tersedia buat masyarakat dan turis untuk datang ke sana. Tapi Humble Administrators Garden ini adalah kastanya yang paling tinggi guys. Bahkan taman ini udah masuk ke dalam daftar 4 top classic gardens yang dideklarasikan langsung oleh pemerintah Tiongkok dan diakui juga oleh UNESCO. Keren banget guys.
Ini aku juga mau kasih lihat kalian kondisi toilet di Tiongkok, khususnya di area publik kayak gini guys. Jadi bisa kalian lihat sendiri, bersih banget kan? Jadi kondisinya pas aku masuk ke sini tuh wangi, kering, ada fasilitas buat pengeringnya kayak gini, dan udah modern banget sih. Jadi buat kalian yang sering dengar rumor aneh-aneh soal toilet di sini, kotor, jorok, tenang aja, di tempat wisata sekelas ini standarnya udah oke banget dan dijamin nyaman guys. Selain itu, pas kita kesini tuh lagi musimnya bunga lotus tumbuh subur di mana-mana guys. Cantik banget. Oh iya, buat yang belum tahu, bunga lotus itu beda ya guys sama teratai. Kalau lotus itu daun dan bunganya tumbuh tegak ke atas, menjauhi permukaan air, dan biasanya ada bijinya di tengahnya. Sedangkan teratai, daunnya mengapung persis di atas permukaan air. Nah, yang memenuhi kolam raksasa di sini tuh, atau pondnya, itu adalah jenis lotus guys. Estetik banget ya. Lihat deh guys, kita lagi masuk ke area interior rumah zaman dulu yang super mewah pada masanya. Feelnya benar-benar autentik banget, berasa kayak lagi syuting di film kolosal. Di satu sudutnya juga ada batu unik yang diusap-usap sama banyak orang. Mitosnya sih bisa bawa keberuntungan atau berkah ya. Uniknya lagi, sekitar 20% dari total area luas di sini tuh adalah air guys. Jadi sejauh mata memandang, kita bakal disuguhkan sama kombinasi kolam, jembatan, dan pavilion yang nyatu sempurna. Bener-bener gede banget tempatnya. Kalau kalian datangnya pas musim semi, wah dijamin bakal berkali-kali lipat lebih cakep, dan banyak banget bunga-bunga tumbuh di sini. Dan fix wajib banget kalian buat kesini guys. Area kolam-kolam di sini juga cakep banget dan kelihatan dirawat dengan sangat baik guys. Tuh lihat deh, sampai ada petugasnya langsung yang lagi turun ke kolam buat motongin lumut dan rumput liar di dalam air. Pantesan aja keasriannya bener-bener terjaga banget nih guys. Setelah kita keluar area Humble Administrator's Garden-nya, kita langsung dimanjakan sama deretan jajanan yang ngelimpah banget di sepanjang jalan ini. Karena cuacanya lumayan gerah dan sebelum kita lanjut berangkat pindah kota ke Hangzhou, kita decide buat makan siang buah yang segar-segar dulu guys, sambil kita ngopi dulu. Udah ngopi belum guys?
Setelah puas kulineran dan jalan-jalan di Suzhou, sekarang waktunya kita melanjut perjalanan ke kota berikutnya, yaitu Hangzhou. Sedikit thoughts dari kita, kota ini benar-benar cantik banget, apalagi pas momen sunset menuju malam hari di Chili Santang. Suasananya langsung berubah jadi romantis parah guys. Cuma catatan aja buat kalian yang mau kesini harus pinter-pinter cari momen yang pas ya, biar nggak barengan sama puncaknya turis lokal dan bisa lebih nikmatin keseruan kotanya. Oke guys, segitu dulu buat video kali ini edisi jalan-jalan di Suzhou. Ditunggu video berikutnya yang pastinya nggak kalah seru dan menarik dari ini. Thank you guys for watching and see you on the next video. Bye bye.